Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin wal muslimat, sidang jamaah salat ba'da maghrib rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini kita melanjutkan pembahasan fiqhul wudu, fikih terkait dengan wudu. Mari sudah kita sampaikan bahwa la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddoa. Tidak akan diterima sholat seseorang yang berhadas sehingga dia berwudu. Kemudian rukun wudu sudah kita sampaikan. Kemudian sunnah-sunnah wudu juga sudah kita sampaikan. Nah, kita menyelesaikan sunnah wudu yang selanjutnya, yaitu yang terakhir, yaitu membaca doa setelah wudu. Dalilnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin yatawaddau fayublihu aw fayusbihu al-wudu'a thumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah yadkhulu min ayyiha sya'a. Tidaklah salah seorang di antara kalian berwudu dan sampai selesai atau menyempurnakan wudunya kemudian membaca doa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Baca doa yang ini kecuali akan dibukakan baginya 8 pintu surga, yang dia bisa masuk dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Di fadilah, keutamaan membaca doa setelah wudu itu, kita dipersilahkan masuk surga dari pintu mana. Di surga itu ada 8 pintu. Kalau neraka itu ada 7 pintu. Nah, silakan. Nah, kalau ibu-ibu, ketika ibu-ibu itu sholat 5 waktu, puasa Ramadan, begitu, kemudian taat kepada suaminya, maka itu juga dipersilahkan masuk surga dari pintu mana. Nah, ini keutamaan ini monggo nanti Bapak Ibu kita ambil. Nah, juga tidak terlalu panjang. Ya, sering kita baca biasanya gimana? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Karena dia menambahi Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Kalau nggak minimal ini aja. Nah, syahadat tadi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Atau dalam hadis ini,
asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasul. Syahadat. Ini pahalanya atau keutamaannya, silakan masuk surga dari 8 pintu yang sudah dibuka, dan masuk surganya silahkan dari pintu mana aja yang kita mau. Subhanallah. Di mana kalau dilewati, ya, di sudu silahkan menghadap ke barat, itu ya, kemudian berdoa. Nah, ketika panjenengan wudunya kok ternyata di kamar mandi, umpamanya, kadang ibu-ibu kan kalau di tempat umum barangkali kan ada yang kadang tempat wudunya tidak tertutup, gitu kan? Sehingga akhirnya wudunya di kamar mandi atau di toilet. Maka panjenengan baca doanya setelah keluar. Jadi jangan di kamar mandinya atau di toiletnya. Nah, itu ya. Jadi baca doanya nanti setelah keluar dari kamar mandi, menghadap ke barat atau ke kiblat, dan silahkan berdoa. Ya. Karena ini fadilahnya itu kita diperintahkan masuk surga dari pintu manapun. 8 pintu surga terbuka semuanya. Silahkan masuk surga dari pintu yang kita kehendaki. Kemudian ada yang namanya sholat sunnah wudhu. Dalam hadis disebutkan, artinya sahih Bukhari dan juga di sahih Muslim juga ada, man tawaddo'a nahwa wudhu'i hadza thumma shalla rak'ataini la yuhadditsu fihi ma nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa mengambil wudhu seperti cara aku berwudhu, caranya Rasulullah SAW berwudhu, berarti wudhunya bagus, sempurna, baik. Kemudian dia menunaikan sholat 2 rakaat dan tidak berkata-kata antara wudhu dan sholat, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Yang sering kita sebut sholat sunnah apa? Syukrul wudhu. Jadi kalau panjenengan datang ke masjid, kemudian panjenengan sudah bawa air wudhu dari rumah atau mungkin wudhu di sini, kalau yang bagus wudhunya dari rumah. Kalau yang bagus, tapi kalau wudhu di sini di masjid-masjid ya silakan. Kemudian waktu iqomahnya masih lama, maka bisa panjenengan sholat sunnah syukrul wudhu dulu, bisa ditambah lagi dengan sholat sunnah qobliyah. Ya. Ada juga ya kadang ditambah dengan sholat sunnah tahiyatul masjid. Tapi kalau umpamanya panjenengan sholat sunnahnya qobliyah, ya sholat sudah mencukupi. Ya, tahiyatul masjid sholat sudah bisa. Tapi kalau mau sendiri silakan. Jadi sholat sunnahnya bisa sholat sunnah syukrul wudhu, sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah qobliyah. Apa itu? Nah, qobliyah kalau zuhur itu malah 4 rakaat. Ya, 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat lagi. Jadi bisa banyak. Sekalian diniati itikaf, pahalanya tambah banyak lagi. Ya, bayangkan datang ini maghrib kayak gini, itu sekalian niat thalabul ilmi dan juga niat silaturahim dan niat iktikaf. Ini pahalanya double-double. Sehingga orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu itu berbeda. Tekone podo pahalanya bisa jadi beda. Karena niatnya beda-beda. Oh, itu niatnya beda-beda. Ada niatnya kurang aja sholat tok, ya dapat pahala sholat. Ngaji tok ya dapat pahala ngaji atau thalabul ilmi, nuntut ilmu. Apa dengan niatnya sekalian beberapa, ya, supaya pahalanya itu dapat beberapa. Ibadahnya kelihatannya sekali gitu, tapi pahalanya ternyata banyak. Nah, ini kalau kita niatkan ya beberapa niat sekaligus. Jadi kalau setelah wudhu ada namanya sholat syukrul wudhu atau sholat sunnah setelah wudhu. Monggo nanti kalau waktunya longgar itu bisa dipraktikkan, atau terutama yang datang lebih awal biasanya. Atau memang sholat sunnah itu
salah satunya yang baik memang di rumah. Ya. Bisa jadi ada orang yang berzikir langsung mulih. Nah, berarti kita husnudzon. Oh, beliau sholat sunahnya nang rumah. Tekone yo mepet komat. Oh, mungkin beliau tadi sudah sholat sunah yang lain sudah di rumah. Jadi orang usah suudzon. Nah, mesti ke wong ora pernah sholat sunah kok dia mau ibadah. Ora usah ngono kuwi. Karena emang sholat sunah itu baiknya di rumah. Nah, jadi memang kita diperintahkan untuk menghiasi rumah kita itu dengan sholat. Sholat yang dimaksud kalau untuk bapak atau laki-laki adalah sholat sunnah, bukan sholat wajib. Jadi kalau sholat wajib untuk bapak-bapak itu ada di masjid berjamaah. Nah, jadi panjenengan bisa sholatnya di rumah. Nah, itu. Nah, bagi bapak-bapak yang lain melihat orang pernah sholat sunat tadi nggak usah suudzon. Pokoknya kalau kepada orang lain itu husnudzon. Nah, jadi husnudzon itu apa? Berbaik sangka. Oh, si fulan memang mungkin gitu sholat sunahnya di rumah. Mulanya berzikir, berdonga, langsung mulai terus. Aku belum pernah lihat dia itu sholat sunah ba'diyah di masjid mamanya. Oh, beliau mengamalkan dalil bahwa sholat sunnah itu sebaiknya memang di rumah. Ini nggak apa-apa. Jadi nggak boleh seudon, berburuk sangka itu nggak boleh. Makanya kalau sama muslim itu dicari 1001 alasan berbaik sangka, walaupun ketok orang apik. Ya jadi beliau lagi lali, ya jadi kan menunggu. Ya jadi beliau tidak yang kita lihat yang sebenarnya. Kadang gitu, kadang kita lihat orang itu belum tentu yang kita lihat itu yang sebenarnya masalahnya. Ya jadi yang dia lakukan memang adalah hal-hal yang baik. Jadi kita tidak boleh suudzon. Nah, sholat sunnah wudu silakan. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu semuanya ya yang tidak keberatan atau waktu yang cukup longgar bisa dilaksanakan. Ya, nanti insya Allah kalau sudah biasa melaksanakan itu nanti akhirnya jadi kebiasaan yang kalau tidak melakukan ada hal yang kurang. Ya. Nah, sarannya ya berarti tidak begitu dengar azan segera ambil air wudu. Ojo mongko-mongko aneh masjid dikroke mesti suwe 15 menit ya mongko sih ngobrol-ngobrol sih. Nah, nek udut-udut ta eneng ngene. Nah, mesti wae ngejake apa gampang. Kowe tandane ning ono komat, aku tak wudu, awas cukup. Ojo ngono kuwi. Karena tadi masih banyak keutamaan masalahnya bisa kita lakukan. Nah, ya. Jadi aja diciri ini, waktu ini kalau komat, berarti kurang 2 menit atau 40 menit. Aku masih iso sholat sunnah. Jadi silahkan ya, bisa melakukan yang sunnah-sunnah yang lain. Jadi sunnah-sunnah yang lain. Ya kecuali memang baru pulang kerja dan lain sebagainya, itu memang agak kerepotan. Nah, ini terkait dengan sholat sunnah wudu. Kemudian yang membatalkan wudu. Yang pertama adalah segala sesuatu yang keluar dari 2 jalan pembuangan, depan maupun belakang, bentuknya apapun, itu membatalkan wudu. Jadi bentuknya apapun, apakah angin, apakah benda apapun pokoknya begitu, itu membatalkan wudu. Kalau yang umum berarti kan ya apa? BAK, BAB begitu itu kan yang umum, atau angin itu kan, itu yang umum. Itu semuanya membatalkan wudu. Nah, termasuk mamanya kalau mengeluarkan apa makan naik keran, mamanya kemakan kemudian dikeluarkan begitu ya tetap batal. Pokoknya keluar apapun dari 2 jalan depan maupun belakang, kubul maupun dubur, itu semuanya membatalkan wudu. Gitu ya. Kencing, tinja, keluar angin, madhi, wadi, itu membatalkan. Nah, kemudian kalau mani, selain batal itu jelas harus mandi besar kalau mani. Nah, sementara selain mani itu cukup dibersihkan, kemudian berwudu, maka hadasnya sudah hilang. Tapi kalau keluar air mani, maka cara mensucikannya dengan mandi besar, mandi janabah.
Kemudian tidurlah yang tidak menyisakan daya ingat, seperti disebutkan dalam hadis Sofwan bin Asal radhiyallahu anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safran an la nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa layaliyahunna illa min janabatin walakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Rasulullah SAW pernah menyuruh kami jika dalam perjalanan untuk tidak melepas sepatu kami selama 3 hari 3 malam. Nanti kapan kita bahas tentang khuf, ya apa? Khuf namanya, menggunakan khuf itu kayak sepatu begitu, yang nanti ketika wudu, sholat itu tidak perlu dilepas. Cuma kalau di sini kan, ya nanti kapan kita jelaskan yang masuk dalam kategori khuf itu yang seperti apa. Ya. Sebab buang air kecil, air besar maupun tidur kecuali karena junub. Jadi dalam hadis ini ya, bahwa yang membatalkan itu berarti apa? Buang air kecil, buang air besar, kemudian apa? Naum, yaitu tidur. Nah, maka tidur ini termasuk membatalkan wudu. Jadi kalau hanya sudah wudu kemudian tidur terlelap begitu, maka batal wudunya. Nah, kalau bangun segera ambil air wudu lagi. Kemudian ketika tidurnya duduk yang tetap bersila seperti ini nanti ya, maka tidak membatalkan wudu. Dalilnya adalah karena ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yantaziruna al-asha al-akhirah hatta takhfiqa ru'usuhum thumma yusalluna wa la yatawadda'un. Adalah para sahabat Rasulullah SAW pada masa Nabi menunggu sholat isya sehingga kepala mereka tertunduk, artinya ngantuk. Jadi nunggu sholat isya sampai kepalanya tertunduk, ngantuk, tertidur. Thumma yusalluna wa la yatawadda'un. Kemudian mereka sholat tanpa berwudu lagi. Jadi kalau duduknya bersila di tempat yang rata ya, dan tidak berubah ya, sampai bangun, maka tidak perlu wudu lagi. Nah, harus wudu lagi bagus. Tapi kalau memang tidak wudu, tidak apa-apa. Ya. Di syaratnya ya kayak gitu tetap tidak berubah. Bukan kemudian setelah itu terus tiduran gitu ya. Kemudian setelah itu bangun lungguh kayak gini terus ngantuk meneh. Maka tadi ketika panjenengan tiduran berbaring itu batal sudah. Ya. Ketika berbaring tidur itu bukan berbaring biasa, tadi tidur itu batal. Atau berubah posisi kakinya, itu rongkrong mamanya atau bagaimana begitu batal. Nah, kalau dalam kitab itu disampaikan yang kurus kering itu juga walaupun duduknya bersila itu juga batal karena tidak tertutup rapat. Karena sing manggon nang keramik itu adalah tulangnya, masih ada rongga, sehingga berpeluang untuk dia buang angin. Itu. Dan ilmu kayak aku ini serapet kawan ngono kuwi. Nanti kalaupun duduk itu tidak ada peluang untuk buang angin. Karena emang kalau tidur mata terpejam, maka bubur ini terbuka, sehingga ya tidak terasa. Oh tiba-tiba buang angin. Jadi terutama bapak ini sering mengamalkan hadis ini ketika sholat Jumat. Nah, ya, setelah Jumat ini sering mengamalkan hadis ini. So, oke, begitu datang, begitu langsung tertunduk khusyuk. Sampai kemudian bingung, ini masjidnya alirannya kayak apa?
ora eneng khutbah, ora eneng ngadzan, ora eneng apa kok langsung komat sholat Jumat ya, karena dhewe turu kuwi. Nah, ya dhewe itu datang langsung turu. Nah, ini apa kebanyakan orang kalau dalam apa namanya tirakatnya orang nyari ilmu itu kan qalilul manam, menyedikitkan tidur. Kalau santri pondok ini sering saya sampaikan, pokoknya kalau pengen sukses butuh kuat tirakatnya golek ilmu. Pertama, qalilul manam, menyedikitkan tidur, bukan sedikit tidur. Selisihnya sedikit di sini, menyedikitkan tidur dengan sedikit tidur. Sedikit tidur itu ya pas pengajian tidur, ya. Terutama naik kajian pada subuh itu biasanya paling penak. Atau khotib Jumat itu udah assalamualaikum udah langsung serang ngerti apa pasti disampaikan gitu ya. Ngerti-ngerti ya sekomat atau dibangunkan temannya yang di sebelah kanan kiri. Ala kota tidur ini termasuk yang apa kurang berhasil, tapi menyedihkan itu dengan memperbanyak qiyamul lail, salat malam. Kepengen sukses uripe itu salah satunya para pencari ilmu, dia menyedihkan itu dengan memperbanyak qiyamul lail. Kemudian qalilut ta'am, menyedikitkan makan dengan memperbanyak puasa sunnah. Bukan sedikit-sedikit makan, itu bukan. Kalau kita pengajian makan arah popo, bukan berarti ini panitia rasa kayak sudah bukan. Nah, ini kan hanya pengajian seminggu sepisan. Jadi qalilut ta'am, menyedikitkan makan dengan cara memperbanyak shaum sunnah. Shaum sunnah itu tirakatnya wong golek ilmu. Kemudian qalilul kalam, yaitu menyedikitkan bicara. Orang gedabrus istilahnya gitu loh. Dopok nih bahasa nggonku. Ngobrol sing ora enek gunane. Nah, itu ya. Dengan diganti memperbanyak zikir. Nah, jadi menengake zikir subhanallah subhanallah. Termasuk selawat Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad terus begitu. Nah, itu biasanya cak santri itu berhasil boleh. Nah, kita juga gitu bapak-bapak, ya kan yo nek ngaji jenis santri yang ini. Nah, itu bisa diamalkan ilmu ini. Aku kok apal-apal, aku taksir kok iso-iso. Nah, 3 ini diamalkan berarti caranya. Nah, ini ya betul. Ya, betul. Jadi tidak hanya berlaku anak kecil toh. Gitu ya. Kita juga yang dewasa begitu. Pokoknya ya qalilul manam, menyedikitkan tidur dengan berbanyak ya mulai. Dongo dialog karo Gusti Allah. Latihan di situ malam-malam hari. Kemudian qalilul ta'am, menyedikitkan makan dengan memperbanyak puasa sunnah. Kalau sekarang bulan Syawal berarti puasa Syawal, 6 hari bulan Syawal. Tambah puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid atau puasa Daud dan seterusnya. Nah, itu ya. Itu. Nah, pada saat puasa dongo, karena doa di saat puasa itu tidak akan tertolak sampai dia berbuka. Dongo sederhana. Nah, itu berbanyak. Kemudian qalilul kalam, sedikitkan ngomong sing ora ana gunane. Nah, ya. Dengan diganti memperbanyak zikir terus, zikir. Ya sing biasane saat kadang dikai jimat zikir sing muakeh sama kiainya gitu. Itu ya. Zikirin, maca selawat sing akeh, maca kalimat thayyibah sing akeh dan seterusnya gitu. Nah, zikire kuat, melek bengine kuat begitu ya. Puasane kuat, wis insyaallah bocah pinter. Nah, kita juga nanti. Terus apa? Mangel ngapalke ya itu 3 hal itu pokoknya. Nah, itu insyaallah nanti diamalkan coba. Insyaallah pintar gitu ya. Insyaallah bisa, insyaallah berhasil gitu. Nah, ini apa kembali lagi bahwa kalau tidurnya duduk gitu ya, yang tidak bergeser tempat duduknya, rata begitu, bersila, maka tidak membatalkan wudu. Insyaallah. Ya, monggo nanti kalau ada orang yang walaupun barangkali kadang ada terdengar ngoroknya sedikit dan seterusnya ya apa. Kecuali kalau berubah posisinya, ganti posisi begitu berubah itu ya maka dia akan batal. Nah, kalau yang gini maka diingatkan. Nah, penjadikan tadi yang kentut mamanya tadi berubah posisi, silakan ambil wudu lagi. Dan ketika kita diingatkan kita mau. Kalau sudah ngaji kayak gini bukan wah sendiri main Gusti Allah, bukan itu.
Harus ada fikihnya, ini harus dipelajari. Jadi syariatnya ini harus diterapkan dulu. Setelah syariatnya benar, nah baru kita pasrahkan. Dan syariatnya salah. Nah, itu yo cetora ketompo. Syariatnya ini betul. Wudune sing bagus, bacaan sholatnya sing apik, gerakan yang sing apik, berusaha khusyuk. Ketika sholat itu tidak memikirkan hal-hal yang lain selain sholat begitu. Nah baru kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar ibadah kita diterima. Cetora nggak wudu, njalok ditompo ya syariatnya kudu wudu. Umpamanya kan gitu. Cetok-cetok batal kok alasannya wong nampa Gusti Allah kok kangen sakem bae iki. Ini ya sedine wong angel nih gitu ya. Ya sudah, sepenting KWD sudah mengingatkan. Ya biar nanti ketika nanti di akhirat, di alam kubur baru tahu. Tapi baru tahunya kan bisa ora iso berubah, ora iso didandani om jenenge. Di alam barzah atau alam kubur atau alam akhirat itu alam untuk menerima akibat dari sebab yang kita lakukan di dunia. Nah, sekarang ini yang bisa didandani. Nah, sekarang gimana? Nandur ning alam kubur ning alam akhirat kok manen. Ora iso nandur nek ora iso manen ngono. Nah, ketika kita diingat oleh orang lain sebaiknya terima kasih. Nah, matur nuwun. Ini matur nuwun sudah diingatkan. Gitu. Mojo nganti malah dijak pandu, argumentasi dan macam-macam. Malah alhamdulillah dari bapak-bapak ibu-ibu begitu. Kalau nanti kita melakukan kesalahan, berarti ada hal yang diingat oleh orang lain, itu malah kudu matur nuwun. Bisa jadi ini memang sebab yang akhirnya menjadikan ibadah kita lebih baik. Kalau tidak diingatkan berarti penjenengan jadi salah terus sampai akhir hayat bisa jadi. Nah malah nenek diingatkan itu malah alhamdulillah. Tapi kan umumnya wong ya malah nesu, malah sok pinter lah nih anaknya dan seterusnya, akan cakep dan seterusnya. Gini, kalau yang ngaji-ngaji gini harus berubah, ya harus berubah. Nah, harus diingatkan, alhamdulillah ya. Kemudian hilang akal, baik karena gila. Ada orang gila, wudunya batal. Kalau dia sadar, maka harus wudu lagi. Walaupun gilanya hanya sebentar. Ada nggak orang gila sebentar itu? Nah, ya bisa jadi ada. Ya mungkin sejam, 2 jam, mana bisa jadi. Kalau pirang menit begitu ya. Gilanya ketika ditagih utang dong. Pura-pura gila. Kalau ini ya. Itu bisa jadi. Ada orang yang gilanya sebentar. Pokoknya intinya kalau gila, kemudian sadar, maka wudune wis batal. Intinya begitu. Ambil air wudu lagi, intinya gitu aja. Pingsan sebentar maupun lama, maka juga kalau sudah sadar, siuman, bangun, maka wudhu lagi. Karena ketika dia pingsan itu batal wudhunya. Apalagi mabuk, ya, berarti mabuk karena menongkrak dan sebagainya itu loh, ya mabuk kayak gitu. Itu juga batal wudhunya. Nah, ya. Karena hal ini menyerupai tidur dari sisi hilangnya kesadaran. Ya, termasuk bius total itu loh. Kan berarti kan akalnya kan hilang gitu. Kesadarannya hilang gitu ya. Maka ketika biusnya sudah hilang, maka kalau dia mau melakukan sholat, maka wudu kembali. Walaupun sebelum dibius dia sudah wudu, karena wudunya batal. Karena hilang akal. Nah, ini hal-hal yang membatalkan wudu. Kemudian yang selanjutnya adalah perbedaan pendapat tentang pembatal wudu. Ini perlu saya sampaikan. Nah, jadi ada nanti sebagian mengatakan batal, sebagian mengatakan tidak batal. Nah, ini kami sampaikan. Ya, perbedaan pendapat tentang pembatal wudu. Yang pertama adalah menyentuh kemaluan. Kemaluan sendiri, maksudnya itu ya. Bukan orang lain itu jadi kan kemaluan anaknya itu maksudnya loh. Ya kan daya mamane anaknya pipis atau anaknya piye kan bisa jadi itu loh, dicebokin dan seterusnya. Nah, menyentuh kemaluan tanpa sekat, tanpa pembatas. Nah, ya.
itu membatalkan wudu menurut mazhab Syafi'i dan Hambali. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Seperti dalam hadis Hurrah binti Sofwan, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man massa dzakarahu falyatawaddo." Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, hendaklah ia berwudu. Jadi menyentuh kemaluan dengan telapak tangan tanpa pembatas, tanpa sekat, itu membatalkan wudu menurut mazhab Syafi'i dan Hambali. Gitu ya, itu begitu. Jadi kalau tersentuhnya lewat selain telapak tangan, itu maka tidak batal. Gitu ya. Jadi kemaluan sendiri maupun kemaluan orang lain, mesti kayak anaknya tadi itu ya, saya itu ya. Orang lain itu mosok ngopo. Jadi cak dolanan wae kan. Karena zaman saya kecil dulu katanya mau nongeng sholat tarawih katanya gojek-gojek katanya pas sujud dipegang dan seterusnya, itu nggak boleh ya. Tapi zaman-zaman dulu itu ya aneh-aneh bocah-bocah orang. Selanjutnya, menurut mazhab Abu Hanifah dan salah satu pendapat Imam Malik dan merupakan pendapat beberapa sahabat, disebutkan bahwa menyentuh kemaluan tidaklah membatalkan wudu sama sekali. Jadi kalau tadi mazhab Syafi'i Hambali batal, sementara Hanafi dan Maliki, sebagian Maliki begitu tidak batal. Di antara dalil dari pendapat ini adalah hadis dari Thalib bin Ali, di mana ada seseorang yang mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya, "Masistu zakari awir rojulu yamassu zakarohu fis sholati alaihil wudu?" Qala la innama huwa minka. Aku pernah menyentuh kemaluanku, atau seseorang ada pula yang menyentuh kemaluannya ketika sholat. Apakah ia diharuskan untuk wudu lagi? Kemudian qala, Rasulullah bersabda, menjawab, kemaluanmu itu adalah bagian dari tubuh. Jadi Imam Abu Hanifah dan Imam Malik itu mengambil dari pengertian hadis ini, oh berarti kalau menyentuh kemaluan sendiri maka tidak membatalkan, karena kemaluan sendiri bagian dari anggota tubuh kita. Gitu ya. Jadi seperti itu. Sementara kalau tadi di Imam Syafi'i, Imam Ahmad, berdasarkan hadis man massa dzakarahu falyatawaddo. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, hendaklah ia berwudu. Jadi ini terjadi perbedaan pendapat. Jadi kalau nanti kita melihat orang lain kok ngeyel, orang batal, mungkin beliau pernah ngaji ini pakai kajian fikihnya Abu Hanifah atau Imam Maliki. Ya, makanya silakan. Itu penae longgare fikih itu kayak gitu. Jadi selagi ada dalil kemudian itu dipakai oleh para imam-imam mazhab yang muktabar. Kenapa kok pakai imam mazhab? Karena beliaulah orang-orang yang hebat secara keilmuan masalahnya. Jadi kalau ini saya sampaikan, makanya saya sampaikan juga menurut mazhab ini atau menurut pendapat ini dan seterusnya, bukan menurut pendapat saya. Ini kalau pendapat saya jauh ilmunya, ngopo-pone kemarin itu loh. Jadi ini durung ono sekuku irenge kemarin ngono ya. Intinya masih kita belum, ulama-ulama dulu saja belum nyampe derajat seperti imam-imam mazhab itu, belum ada, karena syaratnya sangat luar biasa beratnya. Ya. Maka kita tidak perlu memaksakan pendapat diri kita atau keyakinan awake dhewe kepada orang lain. Ini yang akhirnya menimbulkan rasa tasamuh atau rasa toleransi itu ya, karena kita ilmunya itu semakin luas
ya. Ilmu yang kita pelajari, yang kita dengar itu semakin luas, maka orang itu semakin bijak. Tapi nek ngertine sithik, jadi kata dalam tempurung gitu ya. Nah, itu nanti kalau melihat bedo kaget apa-apa salah. Dan kata dalam tempurung langit itu gelap. Ngerti nih, yang ngerti nih langit itu dalam tempurung edok kuwi masalah terus cilik, wah aku gedok ngono kuwi. Ya begitu tempurungnya dibuka, wih masih iya luas kayak gitu. Itu kan gitu. Ibarat ilmu kita itu kayak gitu itu. Nah, jadi semakin kita sering ngaji, ya belajar untuk ilmu itu tiba semakin bodoh. Orang semakin pinter, semakin ngerasa awake dhewe semakin bodoh. Karena ilmu tiba masih luas banget tadi itu, masih wakeh banget sih belum kita dapatkan. Mungkin itu dulu, Bapak-bapak, ini masih ada 23 slide itu ya, nanti masih banyak, nanti insyaallah pekan depan kita sampaikan kembali. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.